Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction karya dari Yasify, bocah poni. Ini sesuai dari yang kalian request ya guys ya. Aku sebenarnya nggak tahu guys ya ada animasi ini. Aku pun baru denger namanya dan menurutku cukup unik sih, namanya ada bocah poninya. Apa bocah poni, cuma ya nggak tahu lah. Jadi ya udah, daripada kelamaan kita langsung lihat aja ke videonya guys ya. Kita lihat ke videonya. Ini ada video pertamanya, tragedi di vaksin. Apa yang terjadi ketika divaksin? Apakah terjadi sesuatu yang buruk? Keras sekali suaranya kawan. Aduh, keras banget loh. Waduh, sumpah ini Vaksin. lama lagi. Vaksin merupakan hal penting yang dimana itu tuh merupakan suatu hal pencegahan supaya tidak adanya penyebaran Fullin aja nggak apa lah ya. orang yang lainnya. Maka dari itu, Nih guys, gak full guys. Gimana lagi? untuk anak Nah, 12 tahun ke atas wajib melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan virus. Betul. Salah satunya yaitu virus COVID-19. Betul. Gara-gara COVID-19 ini juga udah 2 tahun lebih aku enggak sekolah offline. Oke. Aku bukannya kangen dengan teman-temanku di sekolah, tapi tapi aku tuh kangen banget sama ibu kantin yang super luar biasa cantik, dan dia juga pasti ngangenin aku lah. Kita berdua udah lama nggak bertemu selama 2 tahun. Aduh, itu bukan kantin atau apa itu? Ada yang ngomongin ibu ya? Ih, serem. Nah, aku tuh nggak mau kalau virus ini tuh terus menyebar sampai nanti dan nanti. Oke. Aku ingin virus corona ini tuh cepat segera musnah gitu, agar kita tuh bisa bekerja dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Maka dari itu, selama aku di rumah, aku tuh menunggu ada Itu gambar pisang kan? Orang laptop normal gambarnya apel, ini pisang guys ya. Wow. Oke, idenya bagus. Oke. panggilan vaksin gratis di daerah kampus kuliahku. Oke. Soalnya kenapa? Soalnya kan kalau biasanya udah divaksin, aku tuh boleh untuk bepergian keluar secara bebas. Ya. Kayak ke mall, ke tempat-tempat umum. Oh, berarti dia orang Bandung ya? Sekarang tuh kalau mau ke tempat mall atau ke tempat-tempat umum tuh harus ngeliatin sertifikat vaksin Betul. dulu, atau ya Peduli aplikasi lindungi lah. Peduli Lindungi. Yoi. Tapi aku kebetulan belum vaksin, jadinya aku nunggu panggilan untuk vaksin terlebih dahulu. Dan benar aja, tak lama kemudian tiba-tiba ada pengumuman vaksin gratis dan aku segera mendaftar ke tempat tersebut. Aku pergi menuju tempat untuk divaksin, diantar bersama ayah. Dan sesampai di sana petugas menyuruh orang-orang termasuk aku untuk mengisi formulir data pribadi terlebih dahulu. Pasti. Nah, aku pun langsung tuh mengeluarkan pulpen dari tempat pensilku, dan tiba-tiba aja banyak banget orang yang datang menghampiriku dengan tergesa-gesa. Aku kaget Kenapa? banget lah. Mau pinjam bolpen? Kenapa tiba-tiba orang-orang datang kepada aku? Apakah muka aku ini udah terlihat tampan? Astaga. Oh yes. Tapi ternyata setelah ditanya, Pinjam mereka bolpen datang kan? kepada aku untuk meminjam pulpen cadangan. Sudah aku bilang, bolpen. Mereka kebetulan tidak membawa pulpen, jadi nggak bisa ngisi formulir gitu. Jadinya mereka mencari orang yang membawa pulpen lebih untuk meminjamnya, yaitu aku. Karena aku bawa satu cepuk yang dimana dalamnya tuh ada banyak banget pulpen. Oh tidak, pulpenku. Semoga kamu kuat menghadapi semua ini, pulpen. Semoga Gimana ya, orang bawa yang bawa lebih pasti itulah, pasti dipinjemin lah. Cuma lagian pakai buat gitu nggak habis lah pennya, banyak mah. Merek Sarasa. Tahu Ya, kan Sarasa. Sarasa itu berapa? Ya. 15 ribuan coba. Aduh. Mahal, Sarasa mahal. Setelah mengisi data formulir tersebut, akhirnya aku memasuki ruangan untuk segera divaksinasi. Oke. Karena aku yang udah lumayan dewasa ini, tentunya aku tidak akan takut dengan yang namanya jarum suntik. Wede. Pas anak-anak aku takut banget sama yang namanya jarum suntik. Betul, Tapi wajar. sekarang aku sudah kuliah. Aku pasti tidak akan kesakitan saat disuntik. Wede. Yoi. Memegang jarum suntik menyuruhku untuk membuka jaket dan mengangkat lengan baju ke atas. Oke. Dan saat itulah aku pasti akan berani menghadapi Tapi jarum. ternyata takut. Kan? Kan? Ternyata aku pada saat itu masih ketakutan dengan jarum suntik. Kenapa? Santai Pada dong. heran. Ada yang juga yang ketawa ngakak ketika melihat aku yang menangis kesakitan gara-gara disuntik. Astaga. Aku lihat-lihat. Dan setelah disuntik, akhirnya aku pun datang. Masa udah gede masih nangis disuntik, guys? Ayahku melihatku juga dengan muka yang ngeselin banget, yang kayaknya dalam hati ngata-ngatain, mampus lu Yasmi, mampus. Kayak gitulah pokoknya. Kayak merasa bahagia gitu kalau Ya gimana? kesakitan karena jarum suntik. Masa kena suntik aja nangis? Sambil memikul tanganku yang lemas ini.
kan biasanya setelah disuntik itu pasti kita tuh lemes gitu kan. Kalau habis divaksin sih, bukan Iya, disuntik. Kalau suntik biasa enggak kok. lemesnya tuh kira-kira berjam-jam gitu loh, sampai aku pun tidur dan akhirnya tanganku udah normal kembali. Di rumah pun aku senang. Oh, ini Soalnya berarti aku dia bisa Sinovac bangga ya? Karena aku sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara Ya, Indonesia. ini berarti dia suntik yaitu Sinovac ya. wajib Kalau vaksin. Astra nggak Oke, mungkin cukup. Kamu kapan ngelaksanain vaksin kedua? Ya juga ya, ayo. Emangnya ada vaksin kedua? Ada lah Bambang. Ada. Vaksin tuh kan emang harus 2 kali. Belum lagi kalau booster Ya, 3 kali lebih. Ayo. Tidak. Seketika aku langsung mengurung diri di kamar karena ketakutan Takut. luar biasa ini. Aku kira vaksin buat corona tuh cuma sekali doang. Nyatanya aku harus melakukan ini 2 kali. Oh my Yoi. god. Tapi aku nggak mau mengulangi kesalahanku ini di vaksin yang kedua kali. Aku nggak mau nangis lagi pada saat disuntik. Tapi nangis. Aku mengumpulkan mental untuk bersiap di vaksin. Oke, semangat yang kedua kembali kali. ya. 1 bulan pun berlalu dan akhirnya Tuh kan 1 bulan doang Sinovac berarti dia. pihak panitia menghubungiku untuk segera datang karena akan dilakukan vaksin yang kedua kepadaku. Oke. Aku pun akhirnya pergi kembali ke lokasi menggunakan motor. Tapi Oke. sekarang aku nggak diantar ayah. Sendiri Aku ya. pergi sendirian karena kebetulan ayahku sedang ada pekerjaan. Oke. Sampainya di sana, aku melakukan hal-hal yang sama seperti dengan yang sebelumnya, yaitu dengan mendaftar dan mengisi formulir lalu bersiap untuk disuntik. Aku menunggu giliranku disuntik dan akhirnya tiba juga. Aku berjalan menuju panitia dokter yang sudah menyiapkan jarum suntik. Nah, sebelumnya tuh aku tuh selama 1 bulan udah berusaha untuk siap mental supaya nggak bisa nangis saat disuntik. Jadi aku yakin sekarang ini Nangis lagi ternyata. aku akan tenang dan tidak akan berteriak. Nangis lagi. Aku yakin sekarang ini aku tidak akan menangis lagi. Nangis. Hah? Ya iya sih, aku nggak berteriak. Cuma ya aku masih mengeluarkan suara aneh yang bisa membuat salah paham semua orang. Oke. Aku pura-pura bodoh amat dan pergi ke tempat parkir untuk segera pulang. Aku segera Oke. naik motor dan segera pulang setelah vaksin. Oke. Tapi pada saat itu tuh aku tidak menyadari ada satu hal penting yang aku lupakan ini. Apa? Saat aku sedang di jalan dengan motorku, aku merasa ada yang aneh. Tapi aku tuh Tas menghiraukan ketinggalan. dan terus mengendarai motor sampai ke rumah. Di saat aku sebentar lagi sampai ke rumah, di depan jalan ada bundaran komplek yang ingin aku lewati. Oke, Akan oh tetapi beneran. tiba-tiba saja mendadak tanganku yang habis disuntik ini tuh lemas. Dan Oke. tanganku nggak bisa aku gerakin sama sekali. Waduh. Seketika Nabrak aku dong. naik motor langsung jumping dan terbang menabrak tembok bundaran komplek. Waduh. Ya. Wah, lah. Wah, sehat kah? Masih aman kah? Masih hidup kan? Ya, aku pun jatuh dari motor karena tanganku jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sama sekali karena ini mungkin efek dari vaksin gitu loh. Parahnya lagi di sana nggak ada orang-orang yang bantuin aku pula. Aduh. Waduh. Banyak orang yang lewat di sekitarku itu. Wah, itu nyesek Tapi sih. mereka tuh nggak nolongin aku. Wah, gitu ini kan. kampret sih anak Yang orang-orangnya mereka ini. anggap tuh aku ini sedang tidur santai di halaman bundaran tersebut. Oh. Aduh, gimana sih? Padahal aku tuh kan lagi jatuh. Ya kalau orang nggak tahu ya gimana ya? Terus jatuh tigolitik. Kenapa nggak ada yang nolongin aku? Ya kalau nggak tahu ya gimana mau nolong ya? Ya udah deh, karena nggak ada yang nolongin aku, akhirnya aku tunggu tanganku normal di sana selama beberapa menit dan kembali melanjutkan perjalananku untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, aku langsung tertidur karena terik matahari yang begitu menyengat. Biasanya kan kalau pulang panas-panas tuh enaknya tidur. Dan Enggak sih. lagi pada saat aku bangun, ayahku memarahiku karena motor yang aku pakai tadi remnya tiba-tiba bengkok setengah. Oke. Mungkin ini gara-gara aku Ya jatuh tadi. nabrak gimana lagi? Jadi gitu deh. Aduh. Lah terus dia melupakan apa BTW? Halo teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Akhirnya setelah aku hibernasi 4 Oke. bulan, aku bisa bangun kembali. Oke. Ternyata tidur tuh enak banget. Mungkin tidur tuh menjadi Oh, tambahan hobi baru ini bagiku. Oke teman-teman, ininya jadi ya, sebelum apa? video ini ditutup, Yasvi mau ngasih Apa tahu sih dulu, namanya? sekarang Bocah Poni udah ada timnya. Aku lupa. Namanya itu Miavi Production. Miavi Jadi Production. Miavi Production ini dibuat Oke. sama Yasvi dan dimana Miavi Production ini akan mengurus 3 channel YouTube ke depannya, yaitu Oke. channel Bocah Poni, channel Yasvi Kun dan juga channel Loli Kayang. Mungkin Oke. kedepannya lagi akan memproduksi channel baru lagi kalau misalkan Gilang channel ini Animation. benar-benar emang udah jalan banget. Nah, Oke. selain itu juga kami juga membuat komunitas namanya Mia Village. Nah, Oke, itu adalah Mia komunitas Village. gabungan dari teman-teman semua yang suka Bocah Poni, suka Yasvi Kun dan juga suka sama Loli Kayang. Kebetulan Oke. komunitas ini tuh ada di server Discord dan juga ada di Amino. Jadi Oke. teman-teman kalau ada yang mau join, tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini atau teman-teman bisa tulis bit.ly/info Miavi. Jadi Oke. teman-teman bisa lihat di situ ada sosmednya juga. Nah, dan terima Oke. kasih juga buat fan artnya dari teman-teman. Oh iya, fan semua art yang namanya. udah Duh, aku ngebuatin lupa lagi. Fan art buat Bocah Poni. Ini fan Mohon maaf artnya nih, ya. 4 bulan gak hadir dan dimana fan art udah numpuk banget. Mungkin ke depan Wih, Yasvi keren loh ini. bisa upload Yang ini keren loh. seminggu sekali
supaya rutin juga kali ya. Thank you teman-teman for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena sesungguhnya tiada gading yang kata-kata kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, udah kayak apa namanya? Udah kayak di bandara, udah kayak di pesawat aja diakhiri dengan sebuah pantun. Wih, tapi keren sih. Cuma maksudnya ya ini wajar sih, di divaksin itu pasti tangan itu lemes lah. Cuma aku nggak pernah sih waktu aku divaksin kayak nggak sampai mati rasa sih. Dan ini aku cukup kaget sih. Aku kira ya karena dia kan bukan orang yang fobia jarum suntik, jadi kenapa masih nangis, itu aku cukup kaget sih. Maksudnya orang normal suntik ya suntik aja kan, nggak sampai nangis kan. Ya nggak tahu sih, apalagi kan dia udah cukup gede. Cuma ya nggak tahu lagi ya, siapa tahu dia memang ada fobia sama jarum suntik. Cuma kalau dari ceritanya tadi dia nggak ada ngomong soal fobia jarum suntik ya. Cuma nggak tahu lah ya, ya kan tiap orang beda-beda lah ya. Oke lah, jadi ya terima kasih buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video gue sebelumnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.